Malam itu hujan turun tanpa ampun. Angin dingin menusuk tulang, sementara deru mobil-mobil besar melaju kencang di jalan tol, seolah tak peduli pada siapapun yang tertinggal. Aku berdiri terpaku di pinggir aspal basah, memeluk anakku yang masih balita, tubuhnya menggigil di dadaku. Di kejauhan, lampu belakang mobil suamiku semakin mengecil, lalu menghilang. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada penjelasan, hanya satu kenyataan pahit. Malam itu, aku dan anakku dibuang seperti tak berarti. Assalamualaikum dan halo sahabat semua. Terima kasih karena sudah memilih untuk mendengarkan kisah ini. Cerita ini bukan sekedar hiburan, melainkan potongan kehidupan yang penuh luka, air mata, dan perjuangan seorang ibu. Jika kamu pernah merasa dikhianati, diremehkan, atau ditinggalkan oleh orang yang paling kamu percaya, cerita ini mungkin akan menyentuh hatimu. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja? Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Rina. Aku tidak pernah menyangka bahwa kisah hidupku akan berubah menjadi cerita pahit yang bahkan sulit kuucapkan dengan kata-kata. Jika hari ini aku dikenal sebagai perempuan yang kuat, itu karena dulu aku pernah sangat rapuh. Aku menikah dengan Arman 7 tahun lalu. Saat itu kami bukan siapa-siapa. Kami bertemu ketika sama-sama bekerja serabutan di kota. Arman bukan pria romantis, tapi ia terlihat bertanggung jawab. Ia sering berkata, "Aku tidak bisa memberimu kemewahan, tapi aku janji tidak akan membuatmu kelaparan." Kalimat itu membuatku percaya bahwa ia adalah lelaki yang bisa kuandalkan. Kami menikah secara sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada gedung mewah. Hanya doa orang tua dan harapan akan masa depan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, dindingnya tipis, atapnya sering bocor saat hujan. Tapi entah mengapa saat itu aku merasa sangat kaya. Kaya akan harapan. 2 tahun kemudian, lahirlah anak kami, Dimas. Saat Arman menggendong Dimas untuk pertama kalinya, ia menangis. Ia mencium kening anak kami dan berkata, "Ayah akan kerja keras buat kamu." Kata-kata itu terukir kuat di kepalaku. Aku percaya, sepenuh hati. Aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Aku mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membesarkan Dimas. Aku tidak pernah menuntut apa-apa. Bagiku, selama Arman pulang dan Dimas tumbuh dengan ayahnya, itu sudah cukup. Namun, perubahan mulai terasa perlahan. Arman mendapat pekerjaan yang lebih baik, gajinya naik, cara bicaranya pun berubah. Ia mulai sering memegang ponsel, bahkan membawanya ke kamar mandi. Jika aku mendekat, ia segera menguncinya. Awalnya aku tidak curiga. Aku masih istri yang percaya penuh. Tapi sikapnya kepadaku mulai berbeda. Ia jarang senyum. Jika aku bertanya, ia menjawab ketus. Jika aku diam, ia menganggapku dingin. Aku serba salah. Aku mulai merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik. Malam-malamku dipenuhi kecemasan. Aku sering terbangun dan mendapati Arman masih terjaga menatap layar ponselnya sambil tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah ia berikan kepadaku lagi. Aku pernah bertanya dengan hati-hati, "Mas, kamu kenapa sekarang jadi sering jauh?" Ia menjawab dingin, "Kamu kebanyakan mikir, aku capek kerja." Sejak saat itu aku memilih diam. Aku menelan semua kecurigaanku sendiri. Aku berkata pada diriku,
Aku istri, tugasku percaya. Aku bertahan demi Dimas, demi keluarga yang aku pikir masih bisa diselamatkan. Namun, tanpa kusadari, aku sedang mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah runtuh. Suatu hari, Arman berkata ingin mengajakku dan Dimas keluar kota. Katanya ada urusan kerja dan sekalian ingin refreshing. Mendengar itu hatiku langsung berbunga. Aku mengira ini tanda bahwa ia ingin memperbaiki hubungan kami. Aku menyiapkan pakaian terbaik, menyiapkan bekal untuk Dimas, bahkan berdoa lebih lama malam itu. Aku tidak tahu bahwa perjalanan itu bukan untuk memperbaiki pernikahan, melainkan untuk mengakhiri peranku sebagai istri. Aku masuk ke mobil dengan perasaan penuh harap. Aku tidak tahu bahwa aku sedang melaju menuju malam paling kelam dalam hidupku. Perjalanan malam itu terasa berbeda sejak awal. Bukan karena hujan yang mulai turun, bukan juga karena jalan tol yang lengang, melainkan karena keheningan di dalam mobil. Keheningan yang tidak biasa, keheningan yang menyesakan. Arman mengemudi tanpa banyak bicara. Matanya lurus ke depan, rahangnya mengeras, seolah ada sesuatu yang sedang ia tahan. Aku duduk di kursi penumpang, memangku Dimas yang sudah tertidur lelap. Sesekali aku menatap wajah suamiku, berharap ia menoleh dan tersenyum seperti dulu. Tapi tidak, wajah itu terasa asing bagiku. Aku mencoba membuka percakapan. "Mas, nanti kita nginep di mana?" Ia menjawab singkat, "Belum tahu." Nada suaranya datar, tidak ada kehangatan. Aku menelan ludah. Hatiku mulai tidak enak, tapi aku mencoba menenangkan diri. Aku berpikir, mungkin ia lelah. Mungkin pikirannya sedang penuh dengan urusan kerja. Hujan turun semakin deras. Lampu-lampu kendaraan lain memantul di kaca depan. Jalan tol terlihat panjang dan sunyi, seperti tak berujung. Dimas bergerak sedikit dalam tidurnya, lalu kembali terlelap. Aku mengusap rambutnya perlahan, mencoba menenangkan diri sendiri. Tanpa peringatan, Arman menepikan mobil ke bahu jalan tol. Aku terkejut. "Mas, kenapa berhenti di sini?" Ia tidak langsung menjawab. Mesin masih menyala. Wiper terus bergerak. Hujan makin deras. Arman turun dari mobil, membuka bagasi, lalu mengeluarkan tasku dan tas kecil milik Dimas. Dadaku langsung terasa sesak. "Mas, ada apa? Kita kenapa?" Ia menutup bagasi dengan keras, lalu membuka pintu penumpang. Tatapannya dingin, tidak ada lagi wajah suami yang dulu kukenal. "Turun," katanya singkat. Aku membeku. "Turun? Mas, ini jalan tol. Dimas masih kecil. Kita mau kemana?" Arman menghela nafas kasar. "Aku sudah capek, Rina. Aku nggak mau hidup kayak gini lagi." Tanganku mulai menggemetar. "Maksud Mas apa? Kita bisa ngomong baik-baik." Ia memotong ucapanku dengan suara tinggi. "Ngomong apa lagi? Kamu nggak pernah ngerti aku." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau aku salah, bilang, jangan begini." Arman tertawa kecil, tapi tawanya hambar. "Kamu nggak salah, tapi kamu juga nggak lagi berarti." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. "Aku mau hidup baru," lanjutnya. "Aku sudah punya pilihan sendiri. Kamu dan anak itu cuma menghambat." Aku memeluk Dimas lebih erat. "Mas, ini anak kamu, darah daging kamu." Arman memalingkan wajah. "Aku nggak sanggup lagi. Turun sekarang." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memohon. Aku menunduk. Aku bahkan hampir berlutut di kursi mobil. Tapi hatinya sudah tertutup. Dengan langkah gemetar, aku turun dari mobil sambil menggendong Dimas. Hujan langsung membasahi tubuh kami. Tasku dilempar begitu saja ke aspal. Arman masuk kembali ke mobil tanpa berkata apa-apa lagi. "Mas, jangan!" Suaraku pecah. Mobil itu melaju. Cepat, tanpa menoleh, tanpa ragu. Lampu belakangnya semakin kecil, lalu menghilang di balik hujan. Aku berdiri terpaku sebelum kakiku benar-benar lemas. Aku jatuh terduduk di pinggir jalan tol, memeluk Dimas yang terbangun dan menangis ketakutan. "Bunda, dingin," katanya lirih. Hatiku hancur. Aku menangis sejadi-jadinya.
Bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Jalan tol itu terasa begitu panjang dan kejam. Mobil-mobil melaju kencang di sampingku. Anginnya membuat tubuh kami semakin menggigil. Aku mencoba berdiri, menggendong Dimas, dan berjalan menjauh dari bahu jalan tol. Setiap langkah terasa berat. Kakiku sakit, pikiranku kacau. Aku takut. Takut ada mobil menabrak. Takut ada orang jahat. Takut jika Dimas sakit. Aku berdoa sambil menangis. Ya Allah, tolong aku tidak kuat. Beberapa mobil melambat, tapi tak satu pun berhenti. Aku mulai merasa putus asa. Rasanya seperti aku benar-benar sendirian di dunia ini. Malam itu, di tengah hujan dan gelapnya jalan tol, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku bukan lagi istri siapapun. Aku hanya seorang ibu yang harus bertahan demi anaknya. Dan malam itu pula, aku bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak boleh menyerah. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan di pinggir jalan tol malam itu. Waktu terasa berhenti. Yang ada hanya suara hujan, deru kendaraan yang melintas cepat, dan tangisan Dimas yang terus memanggil namaku. Bunda, takut. Suara kecil itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku menggendongnya erat, melindungi kepalanya dari hujan dengan tubuhku sendiri. Bajuku basah, rambutku menempel di wajah, kakiku terasa nyeri, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, anakku harus selamat. Aku berjalan tertatih-tatih sambil menoleh ke belakang, berharap secara bodoh Arman akan kembali. Tapi jalan itu kosong. Tidak ada mobil yang berhenti. Tidak ada keajaiban. Yang ada hanya kenyataan pahit bahwa aku benar-benar ditinggalkan. Setiap kali sebuah truk besar melintas, anginnya hampir menjatuhkanku. Aku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena takut. Takut jika Dimas sakit, takut jika aku pingsan, takut jika sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku mencoba menenangkan Dimas dengan suara gemetar. Bunda di sini, Nak. Jangan takut. Padahal akulah yang paling takut. Langit malam semakin gelap. Hujan tak kunjung reda. Aku mulai merasa langkahku semakin berat. Kepalaku pusing, pandanganku berkunang-kunang. Aku berhenti sejenak di balik pembatas jalan. Duduk sambil memeluk Dimas. Disitulah aku menangis sejadi-jadinya. Tangisku pecah, doaku terucap tanpa susunan kata yang rapi. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong aku, tolong anakku. Aku merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa kalah. Aku merasa gagal sebagai istri, dan lebih dari itu, aku merasa gagal sebagai ibu karena membiarkan anakku berada di situasi seperti ini. Beberapa mobil melambat. Aku berdiri dan melambaikan tangan, berharap ada yang mau menolong. Tapi satu persatu mereka kembali melaju. Mungkin mereka takut, mungkin mereka tidak peduli. Aku tidak tahu. Harapanku semakin menipis. Hingga akhirnya, di tengah kabut hujan, aku melihat lampu biru berkedip. Sebuah mobil patroli polisi mendekat dan berhenti tidak jauh dariku. Seorang polisi turun dengan mantel hujan. "Ibu, kenapa di sini? Ini berbahaya," katanya dengan nada tegas, tapi peduli. Kakiku langsung lemas. Aku hampir jatuh jika tidak segera ditopang olehnya. Semua kekuatan yang kupunya seakan habis dalam 1 detik. Aku tidak langsung menjawab. Tangisku kembali pecah. Dimas memeluk leherku erat-erat. Perlahan, dengan suara terbata-bata, aku menceritakan semuanya. Tentang suamiku, tentang mobil yang pergi, tentang aku dan anakku yang ditinggalkan di jalan tol. Polisi itu terdiam beberapa saat. Wajahnya berubah prihatin.
"Ibu, ikut kami dulu. Ibu dan anak tidak boleh di sini." Aku dan Dimas dibawa masuk ke mobil patroli. Di dalam mobil yang hangat itu, aku merasa sedikit aman untuk pertama kalinya malam itu. Dimas mulai tenang. Ia bersandar di bahuku, kelelahan. Kami dibawa ke kantor polisi terdekat. Seorang petugas wanita memberiku selimut dan segelas teh hangat. Tanganku gemetar saat memegang gelas itu. Air mata terus jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena lega. Dimas diberi susu hangat. Ia duduk di pangkuanku, matanya setengah terpejam. Aku memeluknya sambil membisikkan permintaan maaf berulang-ulang. "Maafkan Bunda, Nak. Maafkan Bunda." Di sudut ruangan, aku melihat seorang perempuan paruh baya menghampiri kami. Ia adalah istri dari salah satu polisi. Wajahnya lembut, tatapannya penuh empati. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku yang dingin. "Kamu kuat, Nak. Tidak semua perempuan bisa bertahan seperti ini." Aku menggeleng sambil menangis. "Aku capek, Bu. Aku tidak tahu harus kemana." Ia menatap Dimas, lalu kembali menatapku. "Selama kamu masih hidup dan anakmu masih bernafas, hidup belum selesai." Kalimat itu sederhana, tapi menancap kuat di hatiku. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, aku tidak merasa sendirian. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk memeluk Dimas, menatap dinding kantor polisi, memikirkan masa depan yang kosong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan tanpa suami, tanpa uang, tanpa keluarga dekat. Tapi satu hal perlahan tumbuh di dalam dadaku. Tekad. Aku mungkin hancur. Aku mungkin terluka. Tapi aku masih seorang ibu. Dan demi anakku, aku harus bangkit. Meski aku belum tahu caranya. Pagi itu datang tanpa memberi pilihan. Aku membuka mata di ruang kecil yang bukan rumahku, dengan tubuh pegal dan mata sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Dimas masih terlelap di pelukanku. Wajah polosnya terlihat begitu tenang, seolah tidak tahu bahwa dunia kami telah runtuh. Aku mengusap rambutnya pelan. Disitulah aku sadar, aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku boleh menangis, tapi aku tidak boleh menyerah. Berkat bantuan polisi dan istrinya, aku diantar ke sebuah rumah kontrakan kecil milik kenalan mereka. Rumah itu sederhana, hanya satu kamar, satu dapur kecil, dan kamar mandi di luar. Tapi bagiku, itu lebih dari cukup. Setidaknya, aku dan Dimas aman. Hari-hari awal terasa sangat berat. Aku tidak punya penghasilan. Uang yang tersisa hanya cukup untuk beberapa hari. Setiap malam, aku memikirkan masa depan sambil menatap langit-langit kamar. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana caranya bertahan hidup sebagai ibu tunggal tanpa keahlian apapun? Aku mulai dengan pekerjaan paling sederhana. Aku mencuci pakaian tetangga. Upahnya kecil, tapi aku menerimanya dengan rasa syukur. Tanganku sering perih karena deterjen. Punggungku sakit karena membungkuk terlalu lama. Tapi setiap lembar uang yang kuterima terasa seperti kemenangan kecil. Aku juga mulai membuat gorengan dan menitipkannya di warung sekitar. Tidak selalu laku. Kadang daganganku kembali hampir utuh. Saat itu aku belajar satu hal. Bangkit bukan berarti langsung berhasil, tapi berani mencoba lagi meski gagal. Dimas sering menemaniku. Ia duduk di sudut ruangan sambil bermain dengan mainan seadanya. Kadang ia bertanya, "Bunda, ayah kemana?" Pertanyaan itu selalu membuat dadaku sesak. Aku hanya menjawab pelan, "Ayah lagi jauh, Nak." Aku tidak ingin menanamkan kebencian di hatinya.
Aku hanya ingin ia tumbuh tanpa luka yang sama. Hari demi hari berlalu. Tubuhku semakin lelah, tapi hatiku semakin kuat. Aku mulai dikenal sebagai perempuan yang mau bekerja keras. Beberapa tetangga mulai percaya dan memberiku lebih banyak pekerjaan. Suatu hari, seorang ibu menyarankan aku untuk menjahit. Dulu aku pernah belajar sedikit dari ibuku. Aku meminjam mesin jahit tua dan mulai menerima pesanan kecil. Tidak banyak, tapi cukup untuk menambah pemasukan. Di sela-sela kesibukan, aku mengurus proses gugatan cerai. Setiap kali namanya disebut di pengadilan, hatiku bergetar. Tapi aku tahu, aku harus menutup bab lama itu agar bisa membuka babar baru. Malam-malamku dipenuhi doa. Aku sujud lebih lama dari biasanya. Aku menangis, mengadu, memohon kekuatan. Aku tidak meminta kaya. Aku hanya meminta cukup untuk membesarkan anakku dengan layak. Perlahan hidup mulai berubah. Pendapatanku memang kecil, tapi stabil. Aku bisa membayar kontrakan tepat waktu. Aku bisa membeli susu dan makanan untuk Dimas tanpa berutang. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, aku tersenyum tanpa merasa bersalah. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi menunggu siapapun untuk menyelamatkan diriku. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang gemetar di pinggir jalan tol. Aku adalah seorang ibu yang belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Dan meski jalan ini masih panjang, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sedang menuju cahaya. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari demi hari kulalui dengan ritme yang sama. Bekerja, mengurus Dimas, lalu berdoa di malam hari. Aku tidak lagi menghitung berapa lama Arman meninggalkan kami. Aku berhenti menunggu kabar. Dalam hatiku, pernikahan itu sudah benar-benar berakhir. Tahun-tahun berlalu. Dimas tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Ia mulai sekolah. Setiap pagi ia mencium tanganku sebelum berangkat. Sesuatu yang selalu membuat mataku berkaca-kaca. Aku melihat ketegaran dalam dirinya. Ketegaran yang lahir dari keadaan, bukan pilihan. Usahaku pun perlahan berkembang. Dari menjahit kecil-kecilan, aku mulai menerima pesanan lebih banyak. Aku membuka warung sederhana di depan kontrakan. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup ramai. Aku belajar mengatur uang, belajar menabung, dan belajar percaya pada diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa rendah diri karena statusku sebagai ibu tunggal. Aku berdiri tegak. Aku hidup dengan martabat. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, seorang pria berdiri di depan warungku. Awalnya aku tidak mengenalinya. Pakaiannya kusut, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya tidak serapi dulu. Namun, saat ia memanggil namaku pelan, "Arman," hatiku langsung berhenti sejenak. Aku menatap wajah itu lebih lama, dan disitulah aku mengenalinya. Arman. Tanganku menggemetar, tapi aku tetap berdiri tenang. Aku tidak marah, aku tidak takut. Aku hanya terkejut. Ia menunduk. "Aku boleh bicara?" Aku mengangguk pelan. Kami duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja kayu sederhana yang dulu mungkin akan ia hina. Kini, meja itu adalah hasil jerih payahku. Arman mulai bercerita tentang bisnisnya yang gagal, tentang istrinya yang meninggalkannya, tentang hidupnya yang berantakan. Aku mendengarkan dalam diam. Tidak ada rasa puas, tidak ada keinginan membalas luka. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa hidup selalu adil dengan caranya sendiri. "Aku salah, Rina," katanya dengan suara bergetar. Aku menyesal. Aku menatapnya lurus. "Aku tidak butuh pengakuanmu untuk bahagia." Ia menunduk semakin dalam. "Boleh aku kembali, demi Dimas?" Dadaku bergetar, tapi jawabanku mantap. "Dimas bahagia, tanpa kamu." Ia terdiam, air matanya jatuh. Aku melanjutkan dengan suara pelan tapi tegas. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti membuka pintu yang sudah ditutup." Arman menatap warung kecilku, lalu ke arah rumah kontrakan. "Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini." Aku tersenyum tipis. Aku juga tidak nyangka,
tapi aku terpaksa kuat. Dimas muncul dari dalam rumah. Ia menatap Arman dengan penasaran. "Bunda, itu siapa?" Aku mengusap kepala anakku. "Orang lama, Nak." Arman menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Namun ia tidak mendekat. Ia tahu ada jarak yang tidak lagi ia bisa lewati. Ia berdiri, menatapku terakhir kalinya. "Terima kasih karena sudah bertahan." Aku mengangguk. "Semoga kamu menemukan jalanmu." Arman pergi dengan langkah pelan. Aku tidak menoleh lagi. Saat itu aku menyadari satu hal penting. Balasan terbaik bukanlah dendam, melainkan hidup yang baik tanpa mereka yang pernah menyakiti kita. Aku menutup warung sore itu dengan hati tenang. Aku memeluk Dimas, mencium keningnya, dan bersyukur. Aku tidak menang karena Arman jatuh. Aku menang karena aku bangkit. Dan kisahku berakhir bukan dengan air mata, melainkan dengan ketenangan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa luka tidak menentukan akhir hidup seseorang. Pengkhianatan bisa menghancurkan, tapi juga bisa menjadi awal kebangkitan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang ibu dan doa yang ia panjatkan setiap malam. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini memberi pelajaran, kekuatan, dan harapan bagi siapapun yang sedang berjuang. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dengan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan inspirasi.